Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan akan awak bincang kini adalah tentang Ranji Limbago Adat Minangkabau. Merupakan sistem organisasi, kelembagaan dan kemasyarakatan dari adat Minangkabau. Perlu dulu awak pahami pengertian limbago. Limbago adalah suatu bentuk sistem adat dan pemerintahan dalam suatu masyarakat yang telah ada secara turun-temurun bersifat genealogis sebelum NKRI ada. Disebut dalam adat Cupak Usali. Nah, sedangkan lembaga atau lembaga adat adalah organisasi yang dibentuk kemudian disebut dalam adat dengan cupak buatan. Nah, dalam Ranji Limbago Adat Alam Minangkabau yang tersimpan di Istana Selindung Bulan Pagaruyung dapat dilihat dan dipelajari serta dipahami tentang bagaimana struktur dari adat Minangkabau dan kedudukan Kesultanan Pagaruyung di dalam Konfederasi Alam Minangkabau yang sangat tertata dan jelas. Dalam aturan adat atau kaidah adatnya dikatakan menegakkan penghulu sakato kaum, menobatkan rajo sakato alam. Nah, limbago-limbago adat yang terstruktur, tertata dalam Ranji Limbago tersebut kini merupakan pucuk-pucuk adat atau simpul-simpul budaya. Karena Kesultanan Pagaruyung tidak lagi berdaulat dalam pemerintahan, tetapi dalam bidang adat dan kebudayaan mereka tersebut tetap menjadi pucuk-pucuk adat atau simpul-simpul budaya. Jadi Ranji Limbago ini sangat penting, sangat membantu untuk orang-orang yang mau belajar mengetahui tentang bagaimana struktur adat Minangkabau itu sendiri. Kemudian kita coba lihat Ranji Limbago Adat Alam Minangkabau adalah sebuah institusi yang menyelenggarakan adat dan mengambil keputusan adat. Nah, struktur tersebut atau kedudukan adat yang demikian disebut adat diisi limbago, dituang. Ranji Limbago Adat Minangkabau terdiri dari limbago nan ampe atau 4 limbago. Pertama, limbago raja. Yang kedua, limbago kelarasan. Yang ketiga, limbago kerapatan. Yang keempat, limbago suku dan kaum. Kemudian kita coba melihat satu persatu atau menceritakan satu persatu. Yang pertama, limbago raja. Limbago raja atau rajo adalah limbago eksekutif tertinggi pada kerajaan atau Kesultanan Minangkabau Pagaruyung. Merupakan pucuk bule urek tunggang atau pucuk bulat misalkan dengan tanaman dan akar tunggang. Nah, jadi limbago rajo ini merupakan pucuk bulat dan akar tunggang dari Kesultanan Pagaruyung. Terdiri dari balai tinggi yang disebut juga dengan Rajo Tigoselo. Nah, terdiri dari yang pertama Rajo Tigoselo itu daulat yang dipertuan Raja Alam Minangkabau Pagaruyung Darul Koror berkedudukan di Pagaruyung. Nah, ini yang mengatasi ya, yang di atas yang tertinggi. Kemudian yang kedua, Raja Adat berkedudukan di Buwo yang mengurus masalah-masalah peradatan. Kemudian yang ketiga, Rajo Ibadat berkedudukan di Sumpur Kudus mengurus urusan tentang peribadatan atau agama. Kemudian kita lihat di bawah Rajo Tigoselo ini ada yang disebut dengan Ninik Nan Batigo atau nenek yang bertiga. Ini bahasa Minangnya ungkapannya seperti itu, yang merupakan penasehat dari raja-raja tadi. Yang pertama, Ninik yang bertiga itu disebut pucuk bule limo kaum, sekaligus menjadi pucuk bule urek tunggang dari kelarasan Bodi Caniago. Dalam struktur kerajaan Pagaruyung ini disebut dengan ungkapan gajah gadang patah gading. Artinya gajah yang besar tapi gadingnya patah atau dipatah. Nah, bergelar Datuk Perpatih yang sebatang. Dan kemudian setelah kerajaan Pagaruyung berdiri, gelarnya diganti menjadi Datuk Bandaru Kunyang. Nah, disebut dengan gajah gadang patah gading karena dia tidak memegang kekuasaan eksekutif. Jadi dia cuma kekuasaan yudikatif atau legislatif. Nah, dalam kedudukannya sebagai gajah gadang patah gading, dia lebih tinggi dari penitahan Sungai Tarap atau pucuk bulat urek tunggang dari Kelarasan Kota Piliang. Tetapi sebagai pucuk bule urek tunggang Bodi Caniago, kedudukannya sejajar dengan pucuk bule urek tunggang Kota Piliang atau penitahan Sungai Tarap. Jadi ada dua jabatan yang berbeda dan itu akan terlihat di dalam tatanan duduk, misalnya dalam upacara adat di istana, di rumah gadang. Gajah gadang patah gading ini tidak sejajar duduknya dengan pucuk bule atau Perdana Menteri penitahan Sungai Tarap, tapi dia di depan sedikit tapi di belakang raja. Nah, itu aturan duduknya. Kemudian yang kedua, pucuk bule urek tunggang Kelarasan Kota Piliang bergelar Datuk Ketumanggungan. Kemudian gelarnya juga diganti dengan Bandaru Putih sampai hari ini, sekaligus menjadi penitahan Sungai Tarap, salah seorang dari Basa Ampe Balai atau menteri atau Dewan Menteri yang berkedudukan di Sungai Tarap.
Kemudian yang ketiga, pucuk bule urek tunggang kelarasan nan panjang, bergelar Datuk Siri Marajo nan Banego. Kemudian gelarnya juga terbagi menjadi dua, Datuk Bandarukayo, Galau Datuk Bandarukayo di Periangan dan Datuk Kalimarajo di Padang Panjang. Berkedudukan di Periangan dan di Padang Panjang. Jadi dua, Periangan Padang Panjang itu bukan satu, tapi dua negeri, Periangan dan Padang Panjang. Nah, dari nenek yang bertiga inilah adalah orang bersaudara satu ibu, yaitu anak dari Putih Indojelito. Putih Indojelito ini kalau kita baca dari Tambo misalnya, dia dengan suami pertamanya Sri Maharaja Diraja yang datang mendarat di puncak atau di lereng Gunung Merapi, itu melahirkan seorang putra yang diberi nama Sultan Panduko. Nah, setelah suaminya meninggal, Putih Indojelito ini menikah lagi dengan Cati Bilang Pandai, seorang pakar tapi bukan raja, yang datang juga bersama dengan rombongan Sri Maharaja Diraja. Nah, dari perkawinan ini dia melahirkan dua orang putra, Sultan Balun dan Sultan Basa, serta tiga orang putri, Putri Jamilan, Putri Renosuda, dan Putih Sari Alam. Kemudian berdasarkan kesepakatan orang berlima bersaudara itu, maka sistem adat dan daerah mereka bagi atas tiga. Sultan Panduko yang bergelar Datuk Katumanggungan bersama adik perempuannya Putih Jamilan, dia pindah dari Periangan Padang Panjang ke Bungos Tatangkai di Sungai Tarap, kemudian mendirikan semacam kerajaan Bungos Tangkai dan memakai sistem adat Koto Piliang. Koto Piliang ini Bajanjang naik, Batanggo turun. Kemudian ada saudara laki-lakinya Sultan Balun yang bergelar Datuk Perpatian dan Sebatang bersama adik perempuannya Putih Renosuda atau Putih Reno Indah juga pindah mencari tempat ke Dusun Tuo di Limokaun dan mendirikan kerajaan yang disebut dengan Dusun Tuo. Dan mereka menerapkan atau memakai sistem adat Bodi Caniago atau sistem demokrasi yang membusek dari bawah, kebalikan dengan yang Koto Piliang tadi. Kemudian saudara laki-lakinya yang ketiga, Sultan Basa, yang bergelar Datuk Siri Marajo nan Banego bersama adik perempuannya yang kecil, yang bungsu, yang bernama Putih Sari Alam, tetap tinggal di Periangan Padang Panjang. Dan mereka memakai adat sistem campuran dari kedua kelarasan itu, Koto Piliang dan Bodi Caniago, yang disebut juga dengan pisang, karena dia mengungkapkan kelarasannya itu, kelarasan yang panjang itu, pisang si kale-kale utan, pisang tu batu nembagata, dikecein Koto Piliang bukan Bodi Caniago inyo antah. Nah, itu. Jadi campuran dari kedua, dan itu di negeri asal pertama kali dipakai kedua-dua sistem itu bercampur. Nah, dari ketiga perempuan anak Putih Indojelito inilah kalau kita buatkan sebuah analisa. Sebab sampai hari ini orang masih bertanya-tanya kapan itu mulai sistem matrilineal itu diterapkan di Minangkabau. Jadi kalau kita selusuri atau kita analisa, dari ketiga perempuan anak Putih Indojelito ini diperkirakan dimulainya sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang bersuku ke ibu. Alasannya bisa kita bikinkan argumentasinya. Mungkin bisa kita pertimbangkan dengan Raso Jepareso, karena mereka semuanya kelima-limanya berasal dari satu ibu yang sama dengan ayah yang berbeda. Ayah dari Datuk Katumanggungan adalah Raja Sri Maharaja Diraja, sedang ayah saudaranya yang 4 orang adalah orang biasa. Maka yang paling adil dan sesuai dengan Raso Jepareso, maka diambillah suku dari ibu mereka sehingga mereka tidak dibedakan oleh ayah. Tapi kalau dari ayah tentu ada perbedaan. Ini ayahnya raja, ini ayahnya bukan raja. Nah, jadi maka diambillah sistem matrilineal itu dari ibunya yang sama. Jadi semuanya tidak merasa kecil hati, tidak dibeda-bedakan. Dari ibu yang sama, artinya statusnya tiga kelarasan itu mempunyai status yang sama. Nah, sedangkan nama sukunya itu disesuaikan dengan sistem yang dibuat oleh ketiga saudara laki-lakinya. Jadi keturunan dari Putih Jamilan itu bersuku Koto Piliang. Jadi Koto Piliang ya, Koto dan Piliang, dan mungkin nanti berkembang. Nah, keturunan Putih Renosuda itu bersuku Bodi Caniago. Yang dikembangkan di Limokaum atau di kerajaan Dusun Tuo. Sementara tadi suku Koto Piliang di kerajaan Bungos Tangkai di Sungai Tarap. Nah, sedangkan Putih Sari Alam bersuku campuran. Ada yang menyebutnya pisang. Itu yang tadi dia mencampur kedua sistem kelarasan itu, Koto Piliang dengan Bodi Caniago, yang disebut dengan lareng nan panjang. Maka sejak itu bisa kita ketahui ada 5 kelompok perkauman keibuan yang dinamakan kelompok persukuan Koto, Piliang, Bodi, Caniago, dan Pisang. Nah, dari kelima suku itulah kemudian berkembang menjadi puluhan bahkan ratusan pesukuan sampai sekarang. Tinggal lagi bagaimana kita menyesuaikan, mencari suku kita merujuk kepada 5 suku dasar tadi, Koto, Piliang, Bodi, Caniago, dan Pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.